Guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Is Khalifah. Hari ini kita ada sesi podcast bersama dengan kandidat calon Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa. Kita nantikan keseruannya. Oke guys, sekarang kita akan masuki acara untuk podcast bersama calon kandidat Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa, yaitu di sini ada saudara Ari. Halo guys. Jadi kita akan tanya-tanya, kita akan mengobrol sedikit tentang program kerja sebagai calon kandidat presiden mahasiswa. Sebelumnya bisa diperkenalkan? Silakan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Ali. Biasa dipanggil Ali. Saya dari Fakultas Kesehatan dari Satu Kesehatan Masyarakat. Kali ini kakak menggandeng siapa sebagai wakil? Oke. Kalau untuk sekarang, kakak menjadi mahasiswa di sekolah semester 3. Jadi kita langsung saja ke sesi wawancara untuk visi misi dan program kerja kandidat calon. Oke, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai paslon 1 Resma dan Bersama Unaba tahun 2024. Visi kami itu adalah menjadikan badan eksekutif mahasiswa sebagai fasilitator yang bersinergi dan bermanfaat dalam mengoptimalkan lingkungan fakultas yang aktif, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan misi kami itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan pelayanan mahasiswa yang aspiratif, representatif, integratif, dan solutif untuk mendorong peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, membangun relasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan laba yang sinergis. Yang ketiga, peka dan tanggap terhadap permasalahan sosial masyarakat berbasis keilmuan dan aspek sosial lainnya. Baik, sudah kita dengarkan visi dan misi dari calon kandidat kita yang pertama. Kemudian kita perlu tahu juga nih untuk siapa, apa program kerjanya bagaimana. Jadi di sini kami dari paslon 1 itu mencetuskan 3 program. Ada program jangka pendek, ada program jangka menengah, dan ada program jangka panjang. Program jangka pendek itu ada 2. Pertama, kami akan mengkampanyekan kesehatan. Jadi nanti seluruh sivitas akademika akan merasakan yang namanya kampanye kesehatan. Karena ini sangat penting untuk kesehatan mental mahasiswa. Yang kedua itu pekan olahraga mahasiswa. Nanti di sinatalis kita, nanti kita akan mengadakan pekan olahraga mahasiswa. Jadi seluruh sivitas akademika, baik itu di dalam maupun di luar kampus, nanti bisa merasakan yang namanya olahraga mahasiswa. Program jangka menengah kami itu ada 4. Yang pertama, latihan soft skill atau mentorship. Yang mana sekarang perlu sekali namanya soft skill. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu soft skill. Jadi kalau soft skill bagus, otomatis pengetahuan juga bagus. Itu. Yang kedua, program beasiswa dengan membangun bersama dengan developer. Jadi nanti kami pada terpilih jadi ketua B maupun wakil ketua B. Nanti kami akan koordinasikan dan bekerja sama dengan donatur lain untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kita di Unaba. Nah, yang ketiga itu peningkatan fasilitas kampus. Jadi kita tahu bahwa fasilitas kampus kita sekarang itu perlu kita tingkatkan dan perlu nanti kita kembangkan. Nah, yang terakhir itu kita akan mengadakan forum diskusi mahasiswa. Jadi seluruh sivitas akademika khususnya mahasiswa nanti kita akan mengadakan forum diskusi. Jadi apa yang mau disampaikan mahasiswa, apa yang mau disarankan mahasiswa, masukan dari mahasiswa, nanti kita akan mengadakan forum diskusi. Terus yang kedua, pengembangan pusat karir. Jadi nanti untuk mahasiswa Unaba sebelum keluar ataupun sebelum wisuda, nanti mereka akan mendapatkan yang namanya pelatihan pengembangan pusat karir. Kalau dilihat program kerjanya juga sangat bagus ya. Nah, kita kan sedang tren nih untuk kesehatan mental. Nah, kebetulan di program kerjanya ini dibawa tentang kesehatan mental. Nah, itu bagaimana sih? Nah, untuk ini yang namanya kampanye kesehatan kita harus seru mahasiswa ini. Karena sekarang kan banyak sekali mahasiswa kita yang kekurangan mental ataupun kekurangan yang menurut dia insecure. Jadi itulah salah satu cara kita untuk mengembangkan mental. Jadi mereka harus berani, kita tidak berani. Itu. Nanti kan kakak juga menjabat sebagai BEM atau Presma, Presiden Mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa. Tentunya dalam organisasi tersebut akan muncul berbagai beragam karakter, kemudian
kalau pemimpin peduli terus memantau apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi. Salah satunya tadi itu ya, banyak perilaku yang berbeda, terus sikap yang berbeda, terus tata kelola yang berbeda. Cara mengatasi itu gampang. Pemimpin itu harus menunjukkan yang dari seorang pemimpin. Dia harus menunjukkan sifat kepedulian, sifat solidaritas tanpa membedakan ras, agama, dan suku. Dari situ, kalau pemimpin sudah bersolidaritas dan sudah tidak membeda-bedakan siapa orang itu, dari situ pemimpin akan begitu. Tentunya ketika sudah menjalankan program kerja, pasti ada evaluasi. Nah, bagaimana kakak mengukur evaluasi yang sudah dilakukan program kerja tersebut? Nah, untuk program kerja yang sudah dilaksanakan itu kan perlu namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu setiap kali program kerja yang dilaksanakan harus melibatkan semua panitia dan semua anggota yang terlibat. Nah, di situ nanti kita akan menilai dan mengevaluasi di mana kekurangan dan di mana kelebihan. Kekurangan nanti kita akan tingkatkan, nah, kelebihan nanti kita akan pertahankan. Nah, maka dari itu setiap anggota yang terlibat menyampaikan kekurangannya di mana, terus kelebihannya di mana. Nah, maka di situ nanti kita akan cari solusi untuk meningkatkan kekurangan dan mempertahankan kelebihan. Gimana sih kakak memastikan agar misal kita akan mengambil keputusan dalam rapat? Apakah itu secara harfiah sudah demokratis atau hanya itu saja oleh keputusan dari ketua seperti itu? Jadi yang keputusan itu bukan yang namanya sebuah program atau yang tidak. Semua berhak untuk mengeluarkan apa yang mereka suarakan. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang pemimpin untuk maka mereka tidak boleh mengeluarkan. Jadi apapun yang mereka mau memberikan, apapun yang memberikan saran, apapun yang mau mereka keluarkan dari mereka, ya silakan. Kita sebagai seorang pemimpin menanggung. Berarti ini sudah yakin ya? Yakin. Jadi menurut kakak, apa sih yang membuat kakak tuh pantas menyalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa? Saya ini bukan mengatakan pantas, tetapi saya merasakan apa yang dirasakan mahasiswa. Gitu. Jadi apa yang dirasakan mahasiswa saya harus perjuangkan. Bukan saya di sini menyalonkan diri untuk mengikutkan nama saya, membesarkan nama saya, tapi di sini saya ingin perjuangkan aspirasi mahasiswa. Oke guys, itu tadi keseruan kita setelah kita melakukan sesi tanya jawab dan memaparkan apa program kerja serta visi misi dari pasangan calon nomor 1. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dikatakan? Silakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi kami dari Paslon 1 Muhammad Ari dan Karya mohon dukungan dan partisipasi dari teman-teman semua. Di sini saya ingin menyampaikan, pilihlah pemimpin yang mempunyai visi dan misi dan program kerja yang jelas. Bukan pilih pemimpin yang memiliki visi dan misi dan program kerja yang tidak jelas. Dan saya menyarankan untuk teman-teman semua, pilihlah pemimpin yang tidak mudah bersetir. Bahaya banget kalau bersetir. Masa ada sih yang bersetir pemimpin? Kan dia pemimpin, masa masih disetir? Oke, mungkin itu saja untuk sesi kita kali ini. Semoga pandai-pandai kalian dalam memilih nanti. Kita tunggu untuk tanggal pemilihannya. Jangan lupa untuk memimpin pemimpin yang kalian pilih dari hati kalian. Tidak ada dorongan dari manapun. Oke, semoga setelah sesi ini kita bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator untuk sesi podcast pada siang hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.